Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Al-Insyirah TV. Dan insyaallah hari ini kita lanjutkan mengenai i'rab dari surat Ad-Duha ayat ke-6 sampai dengan ayat ke-11. Baik, ini ada ayat ke-6 bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Alam yajidka yatiman fa'awa. Baik, dalam ayat ke-6 ini dimulai dengan kata al-hamzatu. Alam, a-nya di sini al-hamzatu. Ini merupakan istifhami, menunjukkan bahwa istifham itu menunjukkan pertanyaan. Harfun mabniun alal fathi. Dia selalu mabni dan dia merupakan salah satu jenis huruf, namanya huruf istifham. Tandanya adalah dengan fathah. Kemudian selanjutnya ada kata lam. Lam yang melekat pada kata alam. Ini merupakan harfu nafi, huruf yang menyatakan tidak, wa jazmin, dan fungsinya adalah sebagai huruf jazm. Ini biasanya diperuntukkan untuk fi'il, di mana nanti kata fi'ilnya atau kata setelah lam itu harus majzum. Majzum bisa dengan sukun. Keadaannya dia selalu mabni, harfu nafi wa jazmin, mabniun ala sukun, sukun pada huruf mim. Ini dia. Jadi lam di sini adalah secara definisi dia menunjukkan nafi, tidak. Secara fungsi dia sebagai jazm, menjazmkan fi'il atau membuat sukun fi'il. Karena tanda dari jazm salah satunya adalah umumnya dengan sukun. Nah, maka di sini kata yajid, dalnya disukun dikarenakan ada lam. Jadi kalau kita mau i'rab kata yajid, yajidka ada dua kata, yajid dan kaf. Yajidnya itu fi'il mudhari, fi'lu mudhari'in majzumun. Jadi fi'il mudhari yang dalam keadaan majzum. Kenapa dia majzum? Bilam, karena dengan lam. Nah, lam termasuk harfu jazmin. Apa tandanya? Wa alamatu jazmihi as-sukunu. Jadi alamatnya adalah atau tandanya adalah dengan sukun pada huruf dal ini. Kemudian kalau ini fi'il maka harus ada fa'il atau pelaku. Nah, di sini tidak ada yang menunjukkan pelakunya. Kaf, yatiman, fa'awa tidak ada di sini karena di sini tidak ada isim yang marfu, maka kemungkinan besar fa'ilnya adalah domir mustatir. Di sini kita i'rabkan wal fa'ilu domirun mustatirun taqdiruhu huwa. Jadi domirnya adalah domir huwa. Kemudian selanjutnya kafnya wal kaf domir muttasil, domir yang tersambung, mabniun alal fathi pada huruf kaf, fi mahli nasbin dia menempati tempat maf'ulun bih awal sebagai maf'ulun bih. Tadi predikatnya atau kata kerjanya adalah yajid, subjeknya adalah domir huwa, kafnya adalah objek atau maf'ulun bih. Maf'ulun bih pertama ya, berarti maf'ulun bih kedua ada kemungkinan kata yatiman. Jadi alasan kenapa kata yatiman diberikan harokat fathah tain atau tanwin fathah dikarenakan kata yatiman berkedudukan sebagai maf'ulun bih sani. Kita lihat i'rabnya yatiman maf'ulun bih sani. Maf'ulun bih yang kedua mansubun. Keadaannya selalu mansub untuk maf'ulun bih. Tanda mansubnya adalah wa alamatun nasbihi tanwin al-fathah. Nah, jadi kita berikan harokat fathah karena dia berkedudukan sebagai maf'ulun bih sani atau objek. Kemudian fa'awa, fa'nya harfu 'athfin mabni 'alal fathi. Kemudian awa ini fi'il madhi mabni. Dia fi'il madhi yang bermakna lampau, keadaannya selalu mabni 'alal fathi. Fathinya tetapi di sini bukan pada huruf waw. Di sini bukan huruf waw ya, tetapi fathahnya di sini. Namanya fathah al-muqaddar 'alal alif. Jadi di sini sebetulnya ada fathah yang tersembunyi atas alif. Kenapa demikian? Li ta'adzuri, karena ada penghalang. Pelakunya wal fa'il dhamir mustatir takdiruhu huwa. Kemudian ayat berikutnya ayat yang ketujuh wa wajadaka dhallan fahada. Wawnya di sini wawu atfin mabni alal fathi, wajadaka, wajada dan kaf. Wajadanya fi'il madhi mabni alal fathi. Ini kalau bisa ini sebetulnya ma'tuf ya. Ma'tuf dengan kata tadi ayat sebelumnya yaitu awa, fa'awa. Nah, ma'tuf ala awa di sini bisa. Tapi di sini tidak dijelaskan ya.
Jadi wajada ini fi'il madi mabniun 'alal fathi wal fa'il dhamir mustatir takdiruhu huwa. Ini fi'il berarti fa'ilnya harus kita cari. Nah, ini fa'ilnya tidak nampak juga. Makanya di sini fa'ilnya adalah dhamir huwa. Kafnya dhamir muttasil, kaf dhamir muttasil, dhamirun muttasilin mabniun. Dhamir yang tersambung 'alal fathi dengan fathah, tandanya fi mahalli nasbin maf'ulun bih awal. Jadi sebagai maf'ulun bih awal kaf di sini. Sehingga kata dhallan diberikan harokat tanwin fathah dikarenakan dia berkedudukan sebagai maf'ulun bih tsani. Dhallan maf'ulun bih tsani, maf'ulun bih yang kedua, mansubun. Keadaannya mansub, tandanya adalah tanda mansubnya wa alamatun nasbihi tanwinun al-fathi, tanwin fathahtain. Fathahtain ya. Nah, pada huruf lam di sini. Nah, ini sebetulnya bisa ditambahkan dhallan di sini misalkan li annahu ismul mufrad, itu pun boleh. Kemudian fahada, fa-nya harfu atfin mabni 'alal fathi. Kemudian hada fi'il madi mabniun 'alal fathi, tetapi fathahnya bukan pada huruf dal. Fathahnya adalah fathah al-muqaddar 'alal alif li ta'adzuri. Wal fa'il dhamir mustatir taqdiruhu huwa. Nah, jadi di sini sama sebetulnya tadi untuk fa'ilnya masih huwa di sini ya. Kemudian ayat ke berapa ini? Ayat ke-8 ya. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Nah, wawunya di sini harfu 'atfin mabni 'alal fathi, wajada. Wajada di sini fi'il madhi mabni 'alal fathi pada huruf dal. Berarti harus cari pelakunya. Pelakunya di sini adalah wal fa'il dhamir mustatir takdiruhu huwa. Kafnya itu menjadi sama dhamir muttasil mabni 'alal fathi tetapi fi mahalli maf'ulun bih awal. Nah, ini ayat ke-7, 8 hampir sama nih i'rabnya. Kemudian ailan menjadi maf'ulun bih tsani mansubun wa alamatun nasbihi tanwin al-fathi. Fa'aghna, fa-nya harfu 'atfin mabni 'alal fathi. Aghna ini fi'il madhi mabni 'alal fathi tetapi fathahnya bukan pada huruf nun. Fathahnya adalah al-muqaddar 'alal alif. Di sini ada fathah li ta'adzuri wal fa'il dhamir mustatir takdiruhu huwa. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna, maka fa ammal yatima fala taqhar. Ayat ke-9 berarti ya. Fa-nya di sini al-fa'u sababiyatun, ini sebab akibat, fa yang menunjukkan sebab akibat. Wa-nya amma harfu tafsilin wa syartin. Jadi amma di sini adalah huruf syarat mabniun 'ala sukun. Secara fungsi ini sebagai syarat amma di situ, huruf syarat. Tetapi secara makna amma di sini tafsilin. Tafsilin itu memperinci. Kemudian keadaannya mabniun 'ala sukun. Sukunnya pada huruf alif pada kata amma. Maka adapun fa-nya di sini sababiyatun, amma-nya sebagai harfu syartin. Al-yatima maf'ulun bih, tetapi maf'ulun bih muqaddam. Jadi maf'ulun bih yang dikedepankan. Ternyata selain khobar bisa juga maf'ulun bih itu dikedepankan. Nah, ini ajaibnya Al-Qur'an. Al-yatima maf'ulun bih muqaddam, maf'ulun bih yang dikedepankan, keadaannya mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu. Kemudian fala, fa-nya waqi'atun fi jawabin amma. Jadi di sini fa di sini sebagai bentuk jawab dari kata amma. Tadi kan amma itu syarat. Nah, jawab syaratnya adalah kata fa. Fa. Jadi huruf syarat, huruf jawab. Harfu mabniun 'alal fathi. Kemudian fala, la-nya la nahiyatun, la yang menunjukkan larangan, jangan. Harfun merupakan huruf mabniun 'alas sukun. Tan taqhar. Nah, kata taqhar ro-nya diberikan harokat sukun. Kenapa demikian? Karena ada la nahiyatun, la yang menunjukkan larangan. Jadi fala taqhar. Maksudnya di sini kan tadi fala taqhar. Kalau kita terjemahkan, maka adapun yatima, anak-anak yatim, fala, maka janganlah taqhar, engkau menghardiknya. Berarti kan di sini yang enggak boleh dihardik itu adalah anak yatim. Makanya di sini kata al-yatim ini sebagai maf'ul bih atau objek yang dikedepankan.
Kemudian selanjutnya kata takhar di sini fi'il mudhari majzumun. Nah, kenapa sih kata takhar ini menjadi fi'il mudhari yang keadaannya majzumun? Tadi alasannya karena ada la nahi, di mana la nahi itu menunjukkan pelarangan yang menyebabkan secara fungsi fi'il mudhari itu menjadi majzum. Jadi la nahi itu bagian dari huruf majzum. Bila wa alamatu jazmihi as-sukun, sukunnya pada huruf ra. Seperti wala taskut, janganlah kalian diam. Atau kata la itu menunjukkan larangan, contohnya la tadrib, janganlah kamu pukul. Nah, jadi ba-nya akan disukunkan ketika menggunakan kata jangan. La tadrib, janganlah kalian pukul, janganlah kamu pukul. Kemudian untuk fa'ilnya, wal fa'il dhamir mustatir takdirhu anta. Nah, ini menunjukkan anta di sini. Kemudian wa ammasa ila fala tanhar, ini ayat 10 berarti ya. Wa-nya wawu atfid mabni alal fathi, amma ini sama tadi harfu tafsilin wa syartin mabni alal sukun. Berarti harus dicari jawabnya nanti. As-saila ini maf'ul bih muqaddam, ini sama dengan ayat 9 ini. Walaupun beda ayatnya, beda hurufnya, tetapi i'rabnya sama ayat 8 dan 9, mirip-mirip. As-saila maf'ulun bih muqaddam. Jadi alasan kenapa diberikan fathah karena dia sebagai maf'ulun bih muqaddam. Mansubun wa alamatun nasbi al-fathatu. Fala berarti ini fa waqi'atun fi jawab amma. Merupakan muncul dikarenakan dia menjadi jawab pada kata amma. Harfu mabniun alal fathi. Kemudian la nahiyatun harfu mabni ala sukun. Maka tanhar ra-nya disukunkan menjadi kata kerja mudhari yang majzumun. Tanhar fi'il mudhari'in majzumun bila wa alamatu jazmihi as-sukun pada huruf ra, wal fa'il dhamir mustatir takdiruhu anta. Nah, anta di sini kembali kepada kata Muhammad ya. Jadi kalau kita tambahkan sini wa'idu dhamir ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat terakhir ayat 11 wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah, ini sedikit beda. Wa amma harfu atfin mabni alal fathi, amma sama harfu tafsilin wa syartin mabni alal sukun. Bi ni'mati, bi-nya harfu jar mabni alal kasri. Ni'mati diberikan harokat kasrah pada ta marbutah dikarenakan didahului oleh harfu jar yaitu bi. Maka menjadi isim majrurun. Ni'mati isim majrurun bil ba. Wa alamatu jarihi al-kasratu wa hiya mudhaf, dan kedudukannya sebagai mudhaf. Berarti harus dicari mudhafun ilainya. Mudhafun ilainya adalah rabbi. Makanya di sini ba-nya diberikan kasrah karena dia mudhafun ilaih. Rabbi mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarihi al-kasratu wa huwa mudhaf. Dia berkedudukan sebagai mudhaf. Berarti kita cari mudhafun ilaihnya lagi yaitu kaf. Kaf dhamir muttasil mabni alal fathi fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Jadi alasan kenapa fi mahalli jarin karena dia berkedudukan sebagai mudhafun ilaih. Kalau mudhaf sendiri bisa majrur, bisa mansub, bisa marfu. Tetapi untuk mudhafun ilaih itu wajib majrurun. Majrurnya salah satunya bisa dengan kasrah. Kalau untuk isim dhamir dia mabniun dulu, tetapi nanti fi mahalli. Nah, contohnya di sini kaf dhamir muttasil mabniun alal fathi fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Kemudian fahaddis, fa-nya ini menjadi waqi'atun fi jawab amma. Mau ditambahkan boleh di sini mabniun ala sukun, sama seperti ayat ke sebelumnya. Jadi fa waqi'atun fi jawabin amma. Dia muncul dikarenakan jawab dari kata amma. Hadits di sini fi'il amr karena tadi kenapa dia menjadi fi'il amr? Karena tadi jawab syarat. Didahului oleh fa. Fil amr mabniun, ini mabniun ya ala sukun. Jadi diberikan sukun dikarenakan dia fil amr. Wal fa'il dhamir mustatir takdirhu anta. Baik teman-teman, inilah i'rab dari surat Ad-Duha ayat ke-6 sampai ayat ke-11. Berarti tuntas untuk surat Ad-Duha i'rabnya. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu kembali di video berikutnya di surat berikutnya dalam Al-Qur'an. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.